Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam mata kuliah Teknik Formulasi dan Produksi Biofarming. Pada kali ini kita akan membahas topik pengemasan dan pelabelan pupuk hayati. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya bahwa kita telah mempelajari tentang bioprospecting berbagai pupuk hayati. Nah, sekarang saatnya bagaimana cara mengemas dan melabelnya. Pokok bahasan hari ini yaitu tentang pengemasan produk pupuk hayati, kemudian yang kedua tentang pelabelan produk pupuk hayati. Adik-adik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pengemasan produk pupuk hayati. Yang pertama yaitu sirkulasi gas, ya, karena yang kita kemas itu adalah makhluk hidup yang dia melakukan aktivitas fermentasi, respirasi, ya, sehingga akan menghasilkan gas. Nah, untuk itu maka kemasan itu kalau bisa menggunakan katup ventilasi mikro agar gas itu bisa keluar tanpa kontaminannya masuk. Yang kedua yaitu ketahanan terhadap tekanan. Ya, sehingga di sini harus dipilih suatu wadah atau botol yang kuat, ya, dan anti bocor. Agar kemasan itu tidak rusak dalam distribusi maupun melembung dan meledak, ya, karena aktivitas mikrobanya. Yang ketiga yaitu proteksi terhadap cahaya. Ini sangat penting karena mikroba itu peka terhadap sinar matahari, ya, sehingga perlu diteliti juga botol yang seperti apa, apakah yang gelap, apakah justru yang jernih yang cocok terhadap mikroba tersebut. Yang keempat yaitu kemasan anti reaktif, ya. Di sini kita harus memilih suatu wadah yang tidak berinteraksi kimia, ya, dengan mikroba ya maupun dengan karirnya. Yang kelima yaitu informasi kadaluarsa dan cara simpannya. Hal ini sangat penting supaya produk itu masih berlaku dan tidak rusak kondisi sampai ke konsumen. Dan yang terakhir yaitu tentang suhu penyimpanan. Nah, ini juga penting kita perhatikan supaya suhu tersebut tidak merusak produk. Jadi pada suhu yang stabil atau yang sejuk, kemudian produknya itu tetap bagus dan kita terapkan first in first out. Jadi mana yang lebih dulu diproduksi dan itu yang harus lebih dulu dijual. Adik-adik, setelah tadi kita membahas tentang apa yang perlu kita perhatikan tentang memilih suatu kemasan, maka tahap berikutnya yaitu tentang pelabelan. Nah, ada 12 hal yang harus kita perhatikan dan itu syarat ada di dalam suatu label. Yaitu yang pertama, nama atau merek dagang, yang kedua itu kandungan bahan aktif, yang ketiga itu komposisi bahan baku, yang keempat itu fungsi atau manfaat, yang kelima aturan pakai, yang keenam itu produsennya siapa, yang ketujuh kadaluarsa, kedelapan berat atau volumenya, kesembilan izin edar, kemudian nomor 10 kode produksi, nomor 11 tentu saja tentang estetika supaya produk ini menarik konsumen, dan yang terakhir tidak lupa yaitu tentang hazard simbol. Sebagaimana pada tayangan ini saya berikan contoh, ya, salah satu label dari produk kami yaitu pupuk hayati Rhizobakteri isolat Merapi. Di sini tampak bahwa dari nomor 1 sampai nomor 12 itu semuanya ada, ya, mulai dari namanya yaitu Rhizobakteri Merapi, kemudian kandungannya itu nomor 2 ditunjukkan di situ bahwa bahan aktifnya itu adalah Rhizobacteria. Kemudian yang nomor 3 itu komposisi bahan baku disebutkan di situ, ya, bahwa menggunakan beberapa selain Rhizobakteri ada carriernya juga. Nah, kemudian yang keempat fungsinya yang sebelah kanan itu nomor 4, ya, itu
disebutkan bahwa Rhizobakteri ini sebagai pupuk hayati yang khususnya tahan terhadap kekeringan. Nah, kemudian yang nomor 5, aturan pakai juga disebutkan di situ berapa mili, bagaimana caranya, dan nomor 6, produsennya oleh Laboratorium Agrobioteknologi UMY. Kemudian kadaluarsanya di situ sudah dituliskan juga sampai 2027. Berat volumenya ini cair yaitu ada 200 mili. Kemudian izin edarnya ada nomornya tercantum di situ. Kemudian kode produksi juga sudah dicantumkan pada nomor 10. Nah, untuk estetika, nah ini saya kira sudah cukup cantik ya, komposisi dari warnanya dengan hijau tua, kemudian ada tulisan kuning dan seterusnya. Dan yang terakhir untuk hasad simbolnya untuk pupuk hayati itu ada di pojok kanan bawah itu. Dari 12 tadi satu persatu mari kita jelaskan lebih detail. Yang pertama itu nama dagang. Jadi nama itu harus dipilih yang singkat, padat, kemudian menarik, tepat ya, dan mudah diingat. Ya, selain itu juga nama tidak boleh jauh-jauh dari apa isi dari pupuk itu. Jadi nama itu menggambarkan isinya. Misalnya kalau dia aktivator dekomposer, ya misalnya namanya Actidex ya. Jadi orang itu bisa ingat, oh iya aktivator ini Actidex ya. Kemudian yang nomor 2 yaitu kandungan bahan aktif. Di sini harus disebutkan ya, apalagi kalau ini pupuk hayati, maka standar SNI-nya itu harus jumlah selnya itu disebutkan ya. Misalnya di sini 7 kali 10 pangkat 8 koloni per unit per mili ya. Nah, yang ketiga yaitu komposisi bahan baku. Ini tidak boleh ada yang disembunyikan karena nanti pada saat izin edar ini akan dicek ya. Jadi kalau misalnya Leguminosae inoculum misalnya itu bahan carrier-nya apa disebutkan dari urut yang paling banyak ya ke yang lebih sedikit. Yang keempat yaitu fungsi atau manfaat. Saya kira ini sangat jelas ya, kalau kita membeli sesuatu kita ingin lihat itu apa isinya, maka kita harus membaca ya apa fungsi atau manfaatnya. Itu dijelaskan bahwa pupuk hayati itu berguna untuk apa ya. Contohnya misalnya di produk Rhizomi, maka itu disebutkan di situ bahwa untuk pupuk hayati tahan terhadap cekaman kekeringan. Selain bisa juga pelarut fosfat, nitrifikasi dan amonifikasi. Nah, yang kelima yaitu aturan pakai. Nah, di situ dijelaskan berapa dosisnya ya, takarannya dan lain sebagainya. Yang keenam produsen. Ini harus bertanggung jawab siapa yang memproduksi itu. Sehingga di situ disebutkan nama PT atau CV-nya atau laboratorium mana. Yang ketujuh kadaluarsa, ini kita tuliskan tanggal ya, dari batch yang tanggal dibuat sampai berapa lama. Ini tergantung dari hasil penelitian yang sebelumnya. Kalau tahan terhadap 1 tahun ya berarti dihitung 1 tahun ke depan. Kemudian yang keenam itu berat ya, apakah bentuknya padat, volume apakah bentuknya cair. Itu harus disertakan ya, ditulis di label itu ada berapa gram atau berapa mili dalam satu kemasan, dan ini harus akurat ya supaya tidak menimbulkan kecurigaan atau dianggap sebagai suatu penipuan. Yang ke-9 yaitu izin produksi. Tentu saja kalau kita akan menjual sesuatu itu harus ada izin legalnya ya, kita harus mengurus kepada setempat ya, apakah itu SIUP, apakah itu SNI ya, PERT, halal dan lain sebagainya. Yang ke-10 yaitu kode produksi. Nah, ini sangat penting terutama untuk kepentingan produsen. Jadi apabila nanti ada suatu batch itu kontaminan misalnya, maka yang ditarik di peredaran yang batch yang disebut nomor tadi ya, bukan semuanya ditarik. Bagaimanapun juga kalau kita membeli sesuatu di dalam mau online maupun di toko pertanian, itu tentu bersaing dengan produk-produk yang mirip-mirip ya, sehingga
kita harus punya branding. Kita apa yang menarik dari produk kita. Nah, yang paling pertama mudah itu adalah yang dengan dilihat. Nah, sehingga di situ harus menarik estetika dari perpaduan warna, perpaduan huruf, font dan gambar-gambarnya. Nah, kalau orang biasanya kalau sudah tertarik, kemudian barulah membaca apa isi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jangan tidak ketinggalan, yaitu tentang hazard simbol. Kalau ini tentang pupuk hayati, kita bisa menggunakan hazard simbol yang tertentu. Kalau itu bahan-bahan kimia, kita menggunakan hazard simbol seperti yang tertera di bawah ini. Nah, adik-adik, demikianlah tadi pada kuliah kita kali ini. Kita telah membahas tentang topik pengemasan dan pelabelan. Sudah dijelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengemasan. Begitu juga ada 12 poin yang harus ada di dalam suatu pelabelan produk pupuk hayati.